Semangat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran daring fisika. Kali ini kita akan mempelajari materi induksi magnetik. Tepatnya percobaan Oersted. Disediakan bahan atau alat, ini kawat penghantar. Ya, suatu penghantar, kita anggap kawat penghantar. Ini jarum, magnet jarum, dan sebuah batu baterai. Kawat penghantar sudah dihubungkan dengan kabel, ini ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita letakkan magnet jarum pas di bawah kawat, sudah menghadap utara selatan. Nah, bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi ketika pada kawat kita beri arus? Perhatikan, terjadi penyimpangan pada magnet jarum. Nah, ketika ini kita lepas, dia akan kembali ke posisinya. Nah, bagaimana yang terjadi pada kawat ketika arah arus kita balik? Nih. Nah, ternyata terjadi penyimpangan dengan arah yang berbeda. Jadi penyimpangan pada arah yang berbeda. Nah, maka timbullah pertanyaan, kenapa terjadi penyimpangan pada magnet? Tentu jawabannya berarti di sekitar magnet ada medan magnet. Nah, kemudian pertanyaan kedua, dari manalah medan magnet itu muncul? Maka dari percobaan tadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa arus yang mengalir pada kawat penghantar akan menghasilkan medan magnet. Kesimpulan dari percobaan Oersted berarti kuat arus dapat menimbulkan medan magnet. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana cara menentukan arah medan magnet. Faktor utama tadi ada arus. Kita hayalkan ini sebuah kawat, ujung pensil menunjukkan arah arus. Jadi dapat digunakan aturan tangan kanan. Arah arus dinyatakan dalam ibu jari. Begini megangnya. Nah, lipatan keempat jari menunjukkan arah medan. Jadi ketika arus ke atas, ini kawat, saya pegang begini, maka medan magnet di sekitarnya arahnya begini, berlawanan jarum jam. Kalau kita balik arah arus ke bawah, nih saya megangkan ibu jarinya ke bawah, tangan kanan, ya, putarannya begini. Nah, simbol-simbol yang biasa digunakan, biasa kalau misalkan ini arah arus, saya buat ini arah arus, berarti arah arus itu ini. Maka pada atas kawat kita lihat arus ke kanan. Pada bawah kawat arus ke kiri. Bagaimana dengan titik yang berada di sebelah kanan kawat? Tentu lihat putaran tangan, berarti dia masuk ke dalam. Nah, kalau kanan, kiri, atas, bawah ada simbolnya, maka untuk materi ini sudah ditetapkan arah medan magnet yang masuk ke dalam bidang, menembus bidang yang masuk ke dalam, simbolnya adalah ini. Ini masuk bidang. Masuk bidang. Nah, sedangkan yang sebelah kiri kawat nanti akan keluar bidang. Ya, masuk dari dalam sana, keluar menuju pembaca. Maka simbol yang biasa digunakan tuh ini. Ini keluar bidang. Keluar bidang berarti mendekati pembaca. Jadi ilustrasi yang paling gampang sebenarnya hayalkan aja sebuah anak panah. Anak panah. Kalau dia menembus bidang, menjauhi kita, yang nampak ekornya. Ini ekornya. Maka ilustrasi gambarnya ini. Kalau dia menembus bidang menuju pembaca, berarti dari dalam sana menuju kita, yang nampak adalah ini. Maka simbolnya ini.
Ini cara menentukan ya. Jadi kalau ada dua kawat, ini dua kawat, ini kan dua kawat nih. Nah, harusnya harus searah. Kita bisa ilustrasikan bagaimanakah medan magnet di antaranya. Kita buat aja, ini ke sana masuk dari I1, maka medan magnetnya masuk ke dalam. Ini namanya B1. B itu simbol dari induksi magnetik. Nah, kawat 2 titik itu berada sebelah kirinya, berarti nih keluar B2 karena ini arus 2. Nah, di titik ini terdapat dua medan yang berlawanan arah nih. Berarti nanti resultannya adalah selisih. Nah, itu cara menentukan arah medan magnet. Bagaimana dengan besarnya? Besarnya ada beberapa. Pertama, kita lihat pada kawat yang lurus dan panjang. Sini ya, kawat lurus dan panjang saya sudah buat di sini. Ini kawat lurus dialirin arus, titik ini berada jarak A, maka induksi di titik P adalah gini aja. Mu0 I per 2 VA. Mu0 itu 4V 10-7. I kuat arus, A jarak ke titik, ya, B itu Weber per meter kuadrat atau Tesla. Nah, kemudian bagaimana kalau kawat itu tidak dengan panjang tertentu? Ini kan sangat panjang, ini panjang tertentu. Maka kita ilustrasikan seperti berikut. Ini misalkan tepatnya di sini. Ini kita tarik garis, ini namanya alfa 1, ini alfa 2. Maka induksi magnetik di sini menjadi mu0I per 4 VA pengalinya sin alfa 1 tambah sin alfa 2. Ini dengan keterangan-keterangan yang sama. Kemudian bagaimana untuk kawat yang melingkar? Bagaimana untuk kawat yang melingkar? Nih, kawat melingkar ada dua macam. Pertama di pusat. Ini kawat melingkar saya sudah buat. Dialirin arus dengan jari-jari A sebanyak N lilitan. Maka induksi magnetik di pusatnya menjadi mu0I banyak lilitan N per 2A. A di sini jari-jari. Kalau tadi kan jarak, ini jari-jari. Ya, meter ya, bukan meter kuadrat, meter. Ini jari-jarinya yang kuadrat. N jumlah lilitan, N jumlah lilitan. Kalau yang lain sama I arus mu0 sama. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bukan di pusat tapi di sumbu? Ini lingkaran, jadi sumbu. Poros ya, sumbu atau poros. Maka ini jari-jari, jarak dia titik itu ke pusat adalah X. Tentu antara A dengan X muncul R, dengan R adalah Pitagoras X kuadrat tambah A kuadrat. Ini B nya medan magnetnya, induksi magnetnya adalah mu0 IA sin alfa kali N per 2R kuadrat. Kalau kita masukkan dengan sin, ya, sin itu tentu menjadi, karena dia gambarnya begini, ini titik, inilah R itu tadi, ini A, ini X, ini alfa, sin itu tentu menjadi A per R. Nah, kalau kita masukkan kemari, nanti sinnya A per R jadi mu0 IA kuadrat N per 2R pangkat 3. Ya, ini semua data sesuai dengan yang tadi. X itu jarak titik ke pusat, A itu jari-jari lingkaran. Nah, kemudian yang berikut bagaimana dengan solenoida? Solenoida itu adalah kumparan. Kalau dia jaraknya L dengan jumlah lilitan N dialirin arus, maka induksi di pusat itu di sini kira-kira ini P. Maka mu0 I N per L ya, dengan L panjang solenoida ya, N jumlah lilitan
Kalau di salah satu ujung, maka induksinya menjadi minol IN per 2L. Jadi ini bagi 2 saja. Nah, yang terakhir, induksi magnetik di toroida. Apa itu toroida? Toroida itu adalah solenoida yang membentuk lingkaran dengan jari-jari A. Induksi magnetik di pusatnya menjadi minol IN per 2 VA. Ya. Nah, demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Selamat belajar, sukses.